Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku. Kemarin ada yang bertanya, kenapa lama tidak konten, Bang? Ya, sekaligus saja di sini bahwa ada hal-hal lain yang saya kerjakan yang membuat saya alih fokus untuk konten. Yang pada intinya, apa yang membuat saya alih fokus itu adalah hal yang sangat urgent. Nah, itu mewakili jawaban, mungkin ada yang bertanya juga di tempat lain, kenapa saya tidak konten. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang logika lagi, ya kaitannya dengan ilmu lain. Yang pertama saya akan bahas tentang logika kaitannya dengan psikologi. Nah, mengapa saya bahas ini? Itu karena ada beberapa mahasiswa yang saya tanya tentang apa itu logika. Makanya mereka jawab dengan logika adalah ilmu kejiwaan. Jadi jawaban itu membuat saya tercengang. Wah, ini hal yang luar biasa miris, saya bilang begitu dalam hati. Lalu saya bertanya, Anda semester berapa? Saya sudah semester 5, Bang. Oh iya, iya. Jurusan apa? Jurusan hukum. Wah, jurusan hukum semester 5 belum tahu dasar apa pengertian logika yang mungkin itu terlewat terus di media sosial, terlewat terus di Facebook, mungkin ada orang yang bahas, tapi itu tidak diketahui. Oleh karena itu, saya bahas logika kaitannya dengan psikologi. Karena memang apa yang dijawab itu terkait dengan psikologi. Ya, baiklah teman-teman. Tentu yang pertama kita bahas adalah apa itu psikologi. Nah, psikologi itu teman-teman dari bahasa Yunani-nya adalah psyche, ya, dan logia atau logos. Psyche itu tentang ada artinya jiwa, sementara logos artinya pemahaman, bisa ilmu, ya, bisa kata. Jadi banyak artinya, tapi di sini kita akan maknakan sebagai ilmu. Nah, kalau kita gabungkan menjadi ilmu jiwa. Nah, menurut Aristoteles dan Plato, psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa sampai dengan proses akhirnya. Sementara menurut Wilhelm Dulce, psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang pikiran, panca indera, mental manusia, kaitannya dengan lingkungannya. Nah, tidak berbeda juga yang disampaikan oleh Dirgi Dirga, yang menyampaikan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, ya, hubungannya dengan lingkungannya. Nah, artinya teman-teman, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran dan perilaku manusia, kaitannya dengan lingkungannya. Lingkungan ini bisa keluarganya, sosialnya, ya, sosial ekonomi misalnya, bisa tempat tinggalnya, ya kan, lingkungan tempat tinggal itu. Bisa juga genetiknya, biologisnya. Nah, jadi fungsi kita mempelajari psikologi agar kita memahami pikiran dan perilakunya. Dari situ kita bisa menghargai, ya kan, orang lain, individu lain, atau bisa juga kita menghargai psikologi kelompok. Nah, agar kita tidak sembarangan menghakimi mereka. Itu psikologi. Nah, sementara logika kita tahu, ya, itu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum pemikiran, hukum-hukum berpikir, agar pemikiran itu bisa tepat dan benar. Atau di buku Ringkasan Logika Muslim, Hasan Abu Ammar menyebutkan bahwa logika itu adalah undang-undangnya berpikir untuk mencapai kebenaran. Nah, artinya dari dua hal itu tadi, kita bisa lihat hubungannya adalah kalau psikologi itu membahas pikiran, ya kan, kayak mereka sama-sama bahas pikiran, tetapi kalau psikologi itu membahas pikiran sebagai kenyataan individu itu secara konkret, sementara logika itu membahas pikiran sebagai kaidah untuk mencapai pemikiran yang rasional. Itu perbedaannya. Sementara samanya dia sama-sama membahas pikiran. Nah, pada konteks itu juga psikologi itu mempelajari imajinasi, belajar, ya kan, proses pengambilan keputusan, memori manusia dalam hal pikirannya. Tetapi logika
itu tidak membahas ke sana. Dia akan membahas tentang bagaimana kaidah-kaidah pemikiran rasionalnya untuk mencapai ketepatan berpikir dan kebenaran berpikir. Itu bedanya. Tetapi kalau kita gabung keduanya, maka kita akan menjadi orang yang memahami individu sekaligus kita memahami pikirannya. Ya kan? Misalnya, ada orang yang semuanya putih. Secara genetik, ini faktor genetika. Atau yang kita sebut sebagai albino. Nah, secara psikologi kita bisa menghargai mereka, tidak sembarang menghargai mereka. Nah, itu juga memberi efek kepada logika kita, cara berpikir yang benar kita, ya kan? Bahwa kita mesti menghargai mereka dan apapun yang menjadi keputusan kita dalam menyampaikan lewat bicara atau yang kita sebut dengan argumentasi kita, mestinya tidak menghakimi mereka yang secara psikis itu terganggu. Salah satu contohnya tadi adalah mereka yang secara lahiriah atau genetik sudah albino, yang pasti di tengah masyarakat yang semuanya biasa-biasa aja, sementara dia ini bule juga tidak, ya masyarakat pribumi juga tidak, tapi semuanya putih saja. Nah, mungkin ini teman-teman pernah temui di lingkungan teman-teman. Makanya dengan mempelajari psikologi dan mempelajari logika, pada puncaknya nanti kita bisa lebih menghargai orang di sekitar kita, individu di sekitar kita, juga kita bisa menghargai kelompok atau sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Karena secara psikisnya kita sudah melihat mereka ya bahwa kejiwaannya begini. Kalau kita menyatakan hal ini ya berarti kejiwaannya terganggu. Jangan sampai dengan kejiwaan terganggu itu membuat mereka terganggu juga. Artinya kalau terganggu pikirannya, maka terganggu juga perilakunya. Nah, itulah tugas kita dalam kehidupan manusia ini. Bagaimana kita menjadi manfaat. Sekecil-kecilnya adalah dengan cara sedemikian itu. Ya teman-teman, itu hal yang tidak rumit ya, tapi jarang kita lakukan. Itu hal yang kalau kita baca bukunya, ya kita pahami terus. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, jarang kita lakukan. Saran saya, tetap hargai siapapun yang secara psikis itu terganggu, dan tetaplah argumentasi teman-teman adalah argumentasi yang berdasarkan pada kaidah-kaidah pemikiran yang rasional. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.